Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, dan selamat bersantai. Kita bertemu lagi dengan saya Tio Ampas Kopi. Kita mereview sama-sama, atau lebih tepatnya memperhatikan proses ke proses daripada lukisan ampas kopi. Kebetulan di sini objeknya adalah ayam jago tarung. Dan anggap saja sketsa teman-teman sudah bisa semua ya. Di sini hanya lebih menonjolkan pada sisi proses bagaimana dengan kopi, cara melukis dengan ampas kopi. Dan objek yang satu sudah saya kerjakan. Kita ke objek yang berikutnya. Garis-garis sketsa sudah kita buat. Lalu kita mencoba menggores dengan ampas kopi ya, atau bisa juga disebut dengan tinta kopi, karena goresan-goresan ampas kopi ini lebih seperti terlihat tinta, seperti tinta hasilnya. Dan pada saat proses ini saya menggunakan palet lukis. Posisi kanvas selalu kami tidurkan, direbahkan ya, tidak bisa dilakukan dengan kanvas berdiri, karena palet yang kita sentuhkan ke tinta ampas kopi, kita gariskan itu, dia kalau kanvas berdiri nggak bisa turun tintanya, jadi harus kanvas tidur rebah gitu ya. Nah, di situ terlihat memang agak berisiko punggung ya. Saya sendiri kadang punggung terasa capek karena posisi nekuk. Nah, sudah sekian persen. Melanjutkan pada bagian kaki yang berikutnya. Ini saya kerjakan di sela sambil jaga warung, karena memang bagaimanapun juga nafkah itu menjadi sumber utama, dan kita tetap bernafkah untuk menghidupi kebutuhan yang lain, termasuk juga menghidupkan maksud saya menghidupi seni itu sendiri. Nah, pelan namun pasti, goresan demi goresan mulai terlihat bentuk alat sketsa tinta kopi. Objek ini saya ambil dari Google ya, sengaja saya ambil objek yang posenya masing-masing, tidak pose sedang bertarung, karena kalau pose sedang bertarung biasanya di foto itu terlihat agak samar karena gerakan-gerakan itu ngeblur. Di sini saya ambil satu objek dan satu objek, jadi detailnya itu lebih terlihat. Tinggal saya pasangkan objek A dengan objek B, atau ayam A dengan ayam B, bagaimana supaya terlihat sedang bertarung. Seperti di awal-awal video sudah saya tampilkan ya objek aslinya ya, setidaknya ini ayam jago karena sketsa ayam ya gitulah. Terus dalam sketsa saya menggunakan grid, sengaja pakai grid agar terlihat proporsional, proporsional, tidak melebih dari bidang gitu. Tujuannya hanya itu, tapi tetap saja kembali masing-masing sketch juga kita harus matang supaya tidak terkesan lebih gitu. Nah, ekor dari objek yang ayam jago yang satunya sudah mulai terlihat. Ini saya ambil pose capek duduk ya, jadi saya berdiri sedikit membungkuk, dan mohon maaf sedikit tertutup layar ya, layarnya tertutup oleh punggung. Nah, ya, video kali ini suara dan posisi melukis memang terpisah.
jadi lebih ke seolah-olah mereview video. Nah, sekarang kita menggunakan kuas untuk objek gradasi. Nah, ini kuas ini saya gunakan kuas-kuas yang nggak bagus, biasa aja, yang jelek-jelek. Karena apa? Kalau pakai kuas itu kan ampas kopi ini sudah tercampur dengan lem, mesti rusak kuas-kuas yang saya pakai itu. Makanya saya jarang beli, jadi sepakai seadanya aja. Karena lebih banyak menggunakan apa? Pisau lukis palet tadi ya. Banyak palet menggunakan kuas hanya untuk gradasi-gradasi sekali gitu aja. Dan kopinya yes umum, kopi-kopi biasa itu. Cuma ini yang lebih pekat, ini biasa saya gunakan kopi kacang hijau ya, dari Tulungagung itu. Dia pekat memang. Untuk proses garis-garis sketsa dia persis tinta. Nah, objek ayam jago kedua sudah terlihat, tinggal kita mencoba mewarnai dengan air kopi ya. Ada nanti kita gunakan juga untuk lebih ke merah pekat. Merah itu menggunakan Nescafe. Nah, untuk arsir-arsir bulu ya tetap saya pakai palet agar terlihat detail. Oh ya kawan, ini lukisan ini ukuran 70 kali 90 cm di atas kanvas ya. Oke. Nah, itu warna merah kemerahan. Nah, ini saya campurkan lem. Nah, itu paletnya. Nah, lalu kami torehkan seperti biasa. Harus sabar menyentuhkan palet ke kopi, atau kita sebut simpelnya tinta kopi. Dan juga sesekali juga pakai kuas, tergantung kebutuhan, tergantung medan yang kita inginkan ya. Jadi penggunaan palet di sini saya lebih ke 70%, karena membentuk arsir membentuk garis-garis objek itu sendiri. Ya teman-teman bisa menyaksikan proses ke prosesnya. Inilah cara yang biasa saya gunakan melukis dengan media ampas kopi. Ya itu Nescafe ya, merahnya kentara. Juga sama, kita kasih lem juga, lem yang berwarna netral ya, ketika kering sudah tidak pecah. Menambahkan objek gelap dengan Nescafe. Proses melukis sendiri sebenarnya itu ada ya 1 mingguan kayaknya. Cuma kan video ini kan saya ambil potong, saya percepat aja, mengambil beberapa bagian-bagian yang agak lama. Biasanya di sketsa ya, nyari objeknya, menempatkan posisi objek supaya pas seperti bertarung begitu. Itu membuat garis-garis bulu. Nah, dengan palet. Semua serba menggunakan palet. Ya, tuh melengkapi garis-garis objek supaya lebih terlihat, mempertebal gradasi gelap dan terang. Juga bisa dengan palet. Ya tergantung gimana enaknya lah.
Oh, ada bagian yang tidak tertangkap kamera ya. Ya mohon maklum ya teman-teman, karena ngedit sendiri, shot sendiri, jadi ngepasin juga sendiri, tanpa sadar nggak taunya ada beberapa bagian yang tidak tertangkap oleh kamera. Ya setidaknya mengekspresikan karya bisa tertuang. Nah inilah ini hasil kepalanya, baru sadar ketika saya lihat kamera. Oh alah, ya ampun, ternyata tadi bagian ada yang terlewat, tidak tertangkap kamera. Masih kembali ke membuat garis bulu-bulu detailingnya sambil nunggu warung tentunya ya. Ini prosesnya kan saya berdiri, ketika ada pembeli duduk lagi gitu ya. Warungnya sih tidak terlalu ramai, makanya bisa sedikit pure. Ya, memberikan efek lari, gerakan lari ya, sengaja saya berikan efek background garis set agar terkesan objeknya itu sedang mengejar. Nah, kita ke objek yang satunya untuk detailing, gradasi, pencahayaan, lighting, juga pendetailan. Sama, lebih banyak menggunakan palet lukis. Jadi lukisan ini memang ya 70% ya, 70% itu menggunakan palet lukis. Video saya potong untuk menangkap objek khusus yang satu ini ya. Jadi sudah saya edit, saya potong. Tadinya ya dibolak-balik nih. Masih terus berlanjut membentuk detail bulu-bulu daripada ayam jago. Terdengar sesekali suara ayam. Ya memang ini hanya sebuah audio tambahan saja, tapi paling tidak terkesan sedang ada ayam di sebelah, di lingkungan, di saat kita melukis terdengar suara ayam. Nggak masalah, yang penting proses tetap berjalan. Lighting terus kita lakukan dengan kuas, tidak perlu kuas bagus karena kuas yang kita gunakan selalu terkena lem, kayak biasanya rusak. Kayak saya pakai kuas-kuas yang tidak bagus, tapi ya setidaknya masih bisa difungsikan. Terus berlangsung. Nah kini kita coba menggunakan garis objek yang terkesan si ayam nanti bergerak, berlari, bertarung ya. Efek-efek pergerakan. Kalau tadinya kalau kita gunakan tanpa background sama sekali, kesannya kayak patung ya. Jadi saya tambahkan gerakan-gerakan angin, gerakan-gerakan yang seolah-olah amarah memuncak gitu ya. Dan juga nanti ada percikan-percikan air. Ini menggunakan kuas nilon ini ya. Ini bagus, termasuk bagus cara digunakan. Dan kebetulan yang saya sapukan ke itu kan air Nescafe ya, belum saya kasih lem, jadi kuas aman. Nah ini saya menggunakan sedotan. Ketika satu titik kita kasih tetesan air, terus kita tiup dengan sedotan, hush 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 hush, nah, membentuk cipratan air. Maksudnya seperti itu ya, mudah-mudahan
mewakili daripada maksud. Lagi-lagi hush 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 gitu. Ini kamera sebenarnya posisi dari depan ya, jadi dibalik layarnya. Yes. Dan lagi masih pakai menggunakan sedotan. Hush hush. Ya, terus menambahkan beberapa efek juga. Nah itu kan hush 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 hush, bu coba jabu pure gitu ya. Oke, iki ya iki wis ketok rek. Sudah terlihat efek seolah-olah sedang bertarung, efek pergerakan dan percikan-percikan air terkesan lebih hidup lagi. Sudah ada pergerakan daripada tadi yang polos backgroundnya, kesannya kayak patung ya. Mudah-mudahan mewakili maksud isi kepala saya dan bisa memberikan keindahan bagi penikmatnya. Ini langsung saya jemur nih, jemur ke matahari ya. Detailing lagi, jadi menggunakan dan menambahkan beberapa efek efek angin dengan tarikan palet ya. Oh, rupanya masih mendetailing bulu-bulu ya. Memang proses finishing itu sangat ternikmati, berjam-jam gak terasa. Masih terus detailing dengan palet, fokus pada bentuk bulu. Ya, ini baru saya mencoba tambahkan garis angin ya, seret, biar terkesan si ayam tadi menerobos berlari mengejar musuh. Saya sedikit bernyanyi yang nggak jelas ya, karena keterangan yang saya sampaikan juga sama berulang-ulang ya, paling sesekali batuk. Juga menggumam nyanyi ya, bukan nyanyi, nggak tahu jelas. Nah ini objek yang satunya ya, kita kasih garis-garis angin biar terkesan terbang dari atas ke bawah, turun dan bertarung. Itulah kira-kira maksud daripada lukisan ini. Ya. Masih terus sisi detailnya dan juga tetap menggunakan palet lukis. Lighting cotton bud dikasih air lembab mengurangi warna.
terus, masih bergerak pada bulu-bulu. Nah, ini terakhir selesai tanggal 7 bulan September tahun 2022. Ya, selesai, dan inilah penampakannya. Ya, ses angel posisi agak miring, pemotretan ke sesi pemotretan sisi sudut berikutnya, dan inilah bentuk dari dekat, garis-garis ampas kopi, tinta kopi. Tidak terlalu bagus ya, tak apa, setidaknya sudah tersampaikan isi makna. Bagi teman-teman yang sedang menikmati review melukis kopi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk perkembangan channel MK Kopi agar kami tetap terus berkarya, semangat berkarya tanpa henti, dan memberikan edukasi tentang khususnya lukisan-lukisan kopi. Juga ada video-video kami yang lain, ada yang hal puisi atau vlog-vlog yang lain. Setidaknya edukasi masih terus kami lakukan, insya Allah. Tentu teman-teman mohon bantuannya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jumpa lagi dalam video lain. Salam ngopi rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.